Ya, barusan ada yang WA nanya, Mas bisa nggak dijelasin? Kayaknya saya agak tertarik dengan apa tuh kemarin, kemarin yang tadi Mas Gunggung bikin video ada mersudi-mersudi yang pakai bahasa Jawa itu ada patiti sing tindak pusakanya apalah begitu. Ya, jadi sebenarnya ini filosofi dari perguruan silat saya. Jadi saya ikut perguruan silat Merpati Putih, namanya Merpati Putih. Ya, ini perguruan legendaris lah, yang cukup besar di Indonesia, kemudian sudah masuk di semua matra militer ya, darat, laut, udara, hingga ke Special Force. Ibaratnya udah diakui lah. Bahkan kalau di Kopassus itu bela diri Merpati Putih itu menjadi bela diri wajib bagi semua anggota Kopassus tanpa terkecuali. Nah, di balik semua aspek keras gitu kan dari sebuah bela diri, ternyata tersembunyi sebuah filosofi yang luar biasa, di mana merpati putih yang kita sering lihat sebagai simbolnya burung merpati berwarna putih itu sebenarnya singkatan dari mersudi patiti sing tindak pusakane titising hening. Ya, memang seperti itu singkatannya. Dan ini buat saya yang membuat luar biasa adalah kemampuan orang yang merumuskan konsep ini lintas zaman. Jadi sekali lagi, kemampuan orang yang merumuskan konsep ini adalah orang yang punya wawasan atau intuisi jauh ke depan, yang luar biasa, menembus batas ruang dan waktu. Memang karena ilmunya berbasis pada gelombang ya, sehingga tidak heran bahwa orang-orang ini dikaruniai kemampuan untuk lintas batas dan waktu. Kenapa saya bilang begitu? Karena mersudi patiti sing tindak pusakane titising hening itu adalah sebuah fase-fase perjalanan. Ini dalam pemahaman saya ya, sekali lagi ini pemahaman saya. Jadi mungkin bisa berbeda dengan pemahaman pada umumnya ya, yang disederhanakan, disimplify. Jadi kalau pemahaman sederhananya itu, terjemahan literalnya, mersudi patiti sing tindak pusakane titising hening itu adalah mencari sampai mendapatkan tindakan yang benar dengan jalan ketenangan. Ini terjemahan literal yang sederhana. Bersudi mencari patut sing tindak sampai mendapatkan tindakan yang benar. Pusakane titising hening dengan jalan ketenangan. Tapi pada perjalanan saya berlatih di Merpati Putih, pada perjalanan saya berhadapan dengan berbagai macam situasi, baik yang sifatnya latihan maupun yang mengancam nyawa di jalanan, di kehidupan, situasi-situasi yang ya banyak hal lah. Kemudian mersudi patiti sing tindak pusakane titising hening ini bertransformasi menjadi sebuah way of life, sebuah jalan hidup. Dan ini beneran jalan hidup. Ya memang tidak mudah. Tapi ini jangan disamakan dengan jalan hidup seperti agama ya, jangan disamakan. Ini konteksnya sangat jauh berbeda. Jadi bukan jalan hidup seperti halnya agama Islam gitu, enggak. Ini sebagai pandangan hidup, katakanlah begitu. Salah satu alternatif bahwa mersudi itu adalah mencari. Ya, ini sebuah proses di mana seseorang itu nature atau alamiahnya pasti melakukan pencarian apa saja. Ada yang mencari rezeki gitu kan, ada yang mencari kesehatan, ada yang mencari kesembuhan, ada yang mencari pasangan, mencari jabatan, ya kan, ada yang mencari penglihatan, ada yang mencari pendengar, apa saja. Semua dari kita tuh pasti mencari sesuatu, ya kan? Itu mersudi. Jadi di globalnya ini masih netral dan sekaligus bias. Kenapa? Ya namanya nyari, ya suka-suka gua gitu kan. Contoh, misalnya saya pengen nyari duit nih, boleh nggak saya dengan korupsi? Ya kalau kita cuma ngambil mersudinya aja, ya boleh. Ya kan, kalau cuma nyari aja. Namanya nyari suka-suka, mau pakai jalan yang benar atau nggak benar terserah. Tapi menariknya adalah mersudinya itu dilanjutkan gitu. Mersudi patiti sing tindak, mencari sampai mendapatkan sebuah tindakan yang benar. Jadi ada kontrol moral di situ. Ada kontrol moral di situ bahwa mencari itu harus dengan kebenaran. Gitu kan. Mencari sampai dapat itu harus dengan kebenaran. Ya kalau nyari itu nggak dapat sama aja bohong gitu kan. Ya, walaupun ada konsep yang disebut mencari terus dapat gitu. Tetapi jika tidak menggunakan jalan yang benar, itu sebenarnya kita nggak dapat tuh. Ya kan? Itu sebenarnya kita nggak dapat. Maka dari itu filosofi itu buat saya ini luar biasa.
Mersudi patising tindak itu mencari sampai mendapatkan tindakan yang benar gitu, ya kan? Kalau misalnya tindakannya nggak benar ya jangan. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum dapat gitu. Misalnya sama kayak tadi saya kasih ilustrasi nyari duit gitu kan, dengan cara korupsi. Duitnya dapat nggak? Ya mungkin dapat. Jadi katakanlah iya betulan dapat gitu. Tapi sebenarnya kita nggak dapat. Kenapa? Karena kita tahu jalannya itu nggak benar gitu. Tapi lahirnya kesadaran akan pemahaman bahwa ini benar atau tidak, itu nanti ada di lanjutan kalimat berikutnya tuh, ya kan? Karena tentu saja kebenaran setiap orang itu ya tidak sama. Ada orang menganggap bahwa korupsi itu boleh, ya kan? Ada yang menganggap bahwa ya tipu-tipu dikit boleh, ya kan? Ada orang menganggap bahwa ya jalannya miring-miring, belok-belok, kiri-kiri dikit, sesat-sesat sedikit ya boleh, ya kan? Maka lanjutan kalimat berikutnya itu menjadi penentu. Mersudi patising tindak, pusakane titising hening. Jadi mencari sampai mendapatkan tindakan yang benar, begitu kan? Tindakan yang benar dengan segala effort, dengan segala upaya pada sesuatu yang bernilai. Pusakane itu sesuatu yang bernilai. Titising hening dengan jalan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini baru tuh menjadi sesuatu yang lengkap ketika tidak dipotong sepenggal demi sepenggal, disebutkan secara utuh. Maka menjadi sebuah jalan hidup, itu way of life, bahwa apapun yang kita cari di dunia ini lalu kita berusaha untuk mendapatkan itu dengan semua effort ikhtiar, dengan jalan ketenangan gitu kan, dengan semua kebenaran dan kebaikan. Tapi ada tuntunan yang Maha Kuasa, titising heningnya itu. Jadi di situ nanti akan menjadi self control terhadap semua aspek pencarian yang dilakukan. Ya, seperti itu. Jelas ya, karena sama ada orang nyari ilmu gitu kan, ilmu katakanlah. Tapi dengan misalnya bersekutu dengan jin. Ya, ini contoh saja ya. Kalau dulu kan kita bicaranya ilmu bela diri gitu kan. Mungkin dengan bersekutu atau dengan mungkin nanam sesuatu di badan gitu kayak raja atau mungkin susuk atau apalah. Jadi proses pencariannya iya betul, dia pengen nyari kekuatan ya kan, dia pengen cari apa saja, lalu dia berikhtiar untuk menuju untuk mendapatkan pencarian itu, tetapi tidak dengan jalan kebenaran, atau dia menganggap hal yang buruk itu sebagai sebuah kebenaran menurut versi dia karena nggak ada tuntunan, ya kan? Karena nggak ada tuntunan, ya berarti ini baru separuh, baru mersudi patising tindak, belum pada tahap pusakane titising hening. Jadi kalau misalnya mersudi patising tindak, pusakane titising hening, itu baru jadi lengkap bahwa semua proses pencarian untuk mendapatkan sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan jalan kebenaran, dan sesuatu itu harus bernilai, memiliki value, tapi harus tetap melibatkan petunjuk atau jalan ketuhanan, seperti itu. Jadi makanya pada akhirnya semua perjalanan ya berakhir ke sana. Kalau dalam konsep Islam itu ada 99 Asmaul Husna atau 99 nama Tuhan ya, berdasarkan sifatnya, dan kita akan menuju ke sana semua. Hakikatnya begitu. Sama kayak orang nyari duit, nah kita sebut sebagai rezeki. Berarti sebenarnya menuju pada Ar-Razzaq atau menuju pada Tuhan yang Maha memberi rezeki. Jadi mau seberapa apapun gitu kan kita mencari dengan sungguh-sungguh, ya pada akhirnya yang Maha Pemberi rezeki itu yang menentukan. Ya seginilah kadarmu, takdirmu, kan begitu. Semakin banyak memberi, maka kamu semakin akan banyak menerima. Ya memang nanti akan jadi kayak gitu. Ya, karena kita menuju ke yang Maha memberi rezeki. Itu hakikatnya mengarah ke situ. Tidak menganggap uangnya sebagai Tuhan gitu kan, atau rezekinya sebagai Tuhan, tapi sebagai jalan saja. Nah maka nanti sama juga orang pencari kesembuhan ya kalau dalam konsep Asmaul Husna itu sebagai asyifa. Jadi pada dasarnya ketika seorang sedang mencari kesembuhan, ya sedang mencari Tuhan yang Maha Penyembuh, karena sedang mencari asyifa. Yang dia cari ya Tuhan, ya kan? Kenapa? Ya karena kita semua akan bisa melihat sebuah perilaku yang unik ketika seorang itu sakit berat dan sedang mencari kesembuhan, maka dia menjadi cenderung lebih dekat dengan
Tuhan. Iya kan? Kalau ada misalnya ada orang yang sakit berat kemudian makin jauh dari Tuhan, ya blow on, atau kita sebut saja otaknya rusak. Kenapa? Udah tahu sakit berat, makin lama makin berat, kok makin jauh dari Tuhan. Kan aneh. Padahal dia akan kembali ke Tuhan, diminta pertanggungjawaban. Dia menurut keyakinan saya, gitu kan, mereka keyakinan pada kebanyakan orang Islam. Tapi kalau ada orang yang nggak yakin dengan seperti itu, ya silakan dengan keyakinannya. Gitu. Jadi nanti filosofi ini akan menjadi dasar dari sebuah perjalanan. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi filosofi ini mendasari semua yang terjadi di OMG, di kelas-kelas OMG. Kelas apa saja, itu ada dasarnya pencarian itu. Ya kayak kemarin saya bikin YouTube yang berhubungan dengan apa yang terjadi ketika seorang itu menua, ya kan? Ketika seorang itu menua, ya berarti ada aspek-aspek yang akan berubah di badan. Ya saya mencari, saya mersudi, saya cari dengan menggunakan akal saya, karena itu ya tindakan yang saya lakukan yang menurut saya benar. Akal itu dipergunakan untuk mencari sebuah kebaikan. Kenapa? Karena saya ingin memberitahu para lansia purnawirawan bahwa ini loh yang terjadi sesuai kapasitas akal saya. Ya tentu jangan disamakan kapasitas akal saya 15 tahun lalu ibaratnya dengan kapasitas akal seorang profesor biologi molekuler misalnya gitu, atau guru besar gitu kan. Ya saya mencari dengan naluri pada saat itu, jurnal demi jurnal dibaca dengan semua ketidakmengertian. Ya karena saya bukan orang medis ya, saya cuma orang IT biasa gitu kan, programmer. Hal-hal medis, bahasa medis itu bahasa yang sangat baru bagi saya. Ya tentu saya harus memohon petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Maka titik hening di sini terjadi. Saya berdoa. Ketika saya mersudi itu ya saya berdoa bahwa mudah-mudahan Engkau memberikan kemudahan bagi saya untuk diberikan pemahaman. Tidak hanya sebatas diberikan kemampuan. Karena ada orang-orang yang diberikan kemampuan tapi tidak diberikan pemahaman. Ini dua hal yang berbeda. Contoh ya, saya pernah cerita dulu di salah satu YouTube ketika ada pertanyaan dari salah satu peserta, Mas Gunggung itu bukunya banyak-banyak di belakang tuh dibaca semua atau enggak? Gitu kan. Saya bilang ya saya baca buku-buku itu. Nah karena buku-bukunya dibaca, terus pertanyaan berikutnya muncul, ngerti nggak? Nah itu, kalau pertanyaan ngerti nggak? Ini ada yang ngerti ada yang enggak. Jadi artinya saya diberi kemampuan untuk membeli buku-buku itu. Buku-bukunya ada depan mata, dipegang, dibaca. Tetapi saya tidak diberikan kemampuan untuk memahami buku itu. Belum diberikan kemampuan untuk memahami buku itu. Maka saya hanya diberi kemampuan untuk membeli bukunya, tapi belum diberikan pemahaman, ya kan? Belum diberikan ya hak lah kata-kata begitu, atau berkah untuk memahami isi bukunya. Ya itu satu yang berbeda, ya kan? Sama kayak Bapak Ibu misalnya belajar ilmu olah napas, ya apa aja terserah, belajar ilmu olah napas apa aja. Ada duit nih, berarti bisa ikut kelasnya, berarti kan dapat ilmunya, ya kan? Tapi apakah paham? Ya belum tentu. Tapi diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmunya oleh Tuhan, ya kan? Nah, nanti jalannya tuh bisa mersudi patiti sing tindak tuh. Bisa macam-macam tuh, ada jalan yang nyolong-nyolong. Caranya gimana? Udahlah, kamu udah pernah belajar sama Mas Gunggung kan, atau belajar di kelasnya Mas Gunggung? Share lah linknya share link rekamannya, share ke saya lah. Ya kamu ikut kelasnya, share aja lah sama temen masa. Padahal dia punya kemampuan untuk membeli kelas itu, tapi dia nggak mau, dia pengennya nyolong. Dia pengennya gratis, minta. Padahal secara finansial dia mampu. Maka ini bersudi pateti tindak udah kelihatan di situ. Jadi tindakan itu dianggap benar oleh orang itu. Padahal sebenarnya dia nggak dapat apa-apa tuh. Kenapa saya bilang nggak dapat apa-apa? Ya karena bisa jadi itu nggak akan dapat berkah apapun, ya kan? Nggak akan dapat berkah apapun. Mungkin dapat ilmunya, ya kan? Wah seneng. Mungkin dapat materinya juga, ya seneng. Mungkin dapat rekaman audionya gitu kan, ya juga seneng. Tetapi nggak ada keberkahan di dalam ilmu itu. Kenapa? Ya karena didapatnya bukan dengan jalan yang benar, kan begitu, ya kan? Kalau didapatnya tidak dengan jalan yang benar, maka mestinya ada ketidaknyamanan di dalam hati. Ya pasti begitu.
Coba, maka waktu di workshop yang terakhir itu di Jakarta, saya pernah ceritakan bahwa ketika misalnya ada seseorang itu dapat duit dengan cara korupsi, ya kan, jelas-jelas dia nyata-nyata korupsi, dia ngerti betul bahwa duit itu hasil menipu misalnya, tenang nggak batinnya? Nggak tenang, hatinya nggak tenang, uangnya dia dapat, mersudinya dia terjadi gitu, mencari sampai dapatnya dia betulan dia dapat, tapi dia nggak tenang gitu. Maka ini akan jadi sebuah proses yang bisa dinilai dari satu kalimat dari Merpati Putih, yaitu mersudi pati sing tindak pusaka itu sing kening. Jadi untuk orang-orang yang misalnya yalah bagilah linknya gitu kan, dia nggak mau beli kelasnya padahal dia punya kemampuan, padahal dia tahu persis kalau misalnya dia berobat misalnya dengan medis gitu kan, itu angkanya bisa puluhan juta, tapi dia untuk mensupport misalnya membeli kelas resmi yang seharga katakanlah 500.000 atau mungkin 750.000 atau bahkan 190.000, nggak mau, ya kan. Maka artinya ya pada titik itu bisa menilai bahwa ya dia baru mersudi pati sing tindak aja, itu tidak menjadi pusakanya titi sing hening begitu, tidak menjadi sesuatu yang bernilai yang berdasarkan jalan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena mendapatkannya tidak dengan jalan yang benar. Nah itu ini sebagai gambaran saja bahwa ya sama ketika saya misalnya nyolong ilmu di internet gitu kan. Misalnya saya membaca sebuah jurnal lalu saya tidak menyebutkan referensinya, itu tidak boleh. Secara prinsip keilmuan nggak boleh. Ya sama kayak ada orang membuat karya tulis, ya kan, tetapi tidak menuliskan daftar pustaka, ya kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Sama dosen pembimbingnya itu pasti dibalikin karya tulisnya. Nggak boleh. Kamu ini pakai daftar pustakanya siapa? Ini kalimat paragraf ini dari mana? Apakah ini dari hasil rehearsing pikiranmu sendiri atau memang ini mengutip dari pendapat orang lain? Maka kalau kamu mengutip, kamu harus tulis kutipan itu berasal dari mana. Jangan ngaku-ngaku berasal dari dirimu sendiri. Itu pasti begitu. Ya kan? Pasti begitu. Makanya mesti hati-hati. Nah itu, jadi perjalanan dari mersudi pati sing tindak pusaka sing ini bisa menilai terhadap sebuah perilaku, bisa menilai terhadap sebuah kejadian, bisa menilai terhadap sebuah pencarian, termasuk ketika misalnya orang nggak nemu-nemu nyari tapi nggak dapat gitu istilahnya, nyari itu nggak dapat, itu mesti kepotong tuh, mesti cuman mersudi pati sing tindak, rasanya kayak sudah bener sih nyari tapi nggak dapat mas. Coba lanjutin pusaka itu sing hening, apakah yang dicari itu merupakan sesuatu yang dianggap sebagai pusaka itu sesuatu yang sangat bernilai, value-nya tinggi, sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang kalaupun harus diraih itu ya karena nilainya besar sekali gitu, bernilai ya, bukan dalam angka uang ya, tapi value gitu, bernilai. Dan apakah itu memiliki konektivitas dengan titik sing hening, dengan ketenangan, dengan jalan ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu. Kalau enggak, kepotong di tengah, mesti ada koreksi nantinya. Oh jangan-jangan selama ini seseorang berusaha mencari tapi nggak dapat, pengen sembuh nggak sembuh gitu kan, mungkin ada bagian yang kepotong, mungkin nggak menggunakan jalan ketuhanan yang Maha Esa, mungkin pakai jalannya dia sendiri, akalnya dia sendiri. Lu kan memang Mas Gung kan selama ini mencari berdasarkan sains, iya, tapi saya memohon sama Yang Maha Kuasa mudah-mudahan akal saya dipandu gitu. Makanya dulu saya pernah bikin tulisan bahwa your map is not your territory ya. Jadi cara paling gampang jika kita berada di sebuah tempat yang asing, yang baru, itu adalah dengan bertanya pada penduduk lokal. Itu gampangnya begitu, sederhananya. Dengan kita bertanya pada penduduk lokal, maka akan ditunjukkan jalan. Ya kan? Ya sama, dunia ini asing buat kita gitu. Kita cuma 0,000 sekian persen pengetahuan yang kita mengerti pada dunia gitu kan. Ya berarti kita bertanya pada siapa? Ya bertanya pada yang menciptakan dunia ini. Mohon supaya dipandu gitu kan. Mohon supaya diberikan petunjuk untuk memahami. Ya seperti itu.
Jadi lengkap, mersudi pati sing tindak, pusakane itu sing hening. Ya sama. Saya berusaha untuk memahami olah napas, karena napas itu ciptaan Tuhan gitu kan. Ya mudah-mudahan ketika saya menggunakan salah satu tools dari Tuhan yang bernama akal, saya berdoa dulu, ya Allah mudah-mudahan Engkau pandu akal saya. Kemudian saya dapat saya juga diberi karunia namanya hati atau kolbu. Semua dari kita punya, ya kan, semua dari kita punya. Tapi saya juga berdoa, ya Allah mudah-mudahan setelah Engkau pandu akal saya untuk mencari sampai mendapatkan, Engkau juga pandu hati saya, kolbu saya, untuk mendapatkan dengan jalan yang benar. Engkau pandu supaya jalan ini tersambung kepadamu. Ya kira-kira begitu tuh. Kalau bahasa sederhananya kira-kira begitu. Ya jadi itu yang paling gampang. Saya ke Jogja misalnya gitu kan, tempatnya asing, ke Gunung Kidul, itu paling gampang nyewa guide aja lah. Iya kan. Saya ke Dieng gitu kan, mau naik ke atas enggak ngerti. Udah guide nih, tolong pandu saya untuk nyampe ke atas. Ya pasti nyampe. Kalau cara kita menyampaikannya benar, kesepakatan dengan guide-nya itu dipenuhi gitu kan. Ya itu tuh ini sebagai ilustrasi saja bahwa dengan cara seperti inilah ilmu napas ritme itu berkembang. Yang memang by design seperti itu. Dengan katakanlah satu kelas saya dapat misalnya katakanlah berapa juta gitu kan. Kemudian saya membeli buku, membeli alat ukur, itu bisa jadi buku-buku itu nggak punya nilai, bisa jadi. Kenapa? Kalau Tuhannya tidak memberikan kepahaman pada diri kita. Kepahaman itu ada di mana? Kepahaman terhadap akal dan kepahaman terhadap kolbu kita. Maka selalu berdoa, mudah-mudahan diberikan kemudahan, mudah-mudahan diberikan kemampuan, mudah-mudahan diberikan kepahaman. Jadi kemampuan untuk memahami sehingga menjadi amal, sehingga menjadi manfaat baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, kira-kira begitu tuh. Nah, ini ngobrol santai saja. 20 menit lumayan. Saya baru nyampe parkiran. Sampai ketemu di ngobrol santai berikutnya. Saya Mas Gunggung. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.